Selamat malam teman-teman. Ini adalah video untuk sambungan daripada presentasi perbaikan daripada tugas 10 desain eksperimen yang mengenai Taguchi ya, karena tadi sempat terputus. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Tadi kita sampai pada di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini tadi hasil setelah nilainya tadi disubstitusikan ke sini, maksudnya dimasukkan ke sini ya. Ini jadi nanti orang yang melakukan eksperimen itu akan mudah melakukan eksperimennya karena kita sudah langsung memberikan informasi di sini. Kalau kita hanya memberikan informasi seperti ini, mereka mungkin kurang paham, jadi kita harus mensubstitusikan nilai yang berada pada setiap levelnya kepada desain yang telah dilakukan. Kemudian setelah itu nanti untuk mereka yang melakukan eksperimen itu dengan mudah mengikuti ini, dan ini harus dilakukan secara acak atau random ya teman-teman, tidak boleh diatur agar hasilnya lebih efektif atau ya efisien dan memang mendapatkan hasil yang sebenarnya seperti ya teman-teman. Oke. Ini adalah hasil eksperimennya. Jadi ini adalah contoh daripada untuk mengoptimalkan produksi roti di suatu pembuat roti ya. Dan ini adalah hasil daripada eksperimen yang telah dilakukan. Itu ada 3 respon di sini. Ada 3 kali pengulangan untuk hasilnya. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan daripada hasilnya ini, kita harus melakukan normality test untuk melakukan langkah kita selanjutnya itu untuk menganalisis hasilnya, menganalisa hasilnya. Nah, sebelum kita ke langkah berikutnya, yaitu langkah untuk menganalisa hasil, kita terlebih dahulu memeriksa atau menguji kenormalan daripada respon yang telah didapatkan untuk tabel hasil eksperimen ini. Oke teman-teman, kita ke Minitab ya. Sekalian saya akan beritahu bagaimana cara mendesainnya di Minitab. Di sini kita buka. Oke, ini adalah Minitabnya teman-teman. Pertama-tama kita harus desain dulu daripada data kita tadi, yaitu pada Minitab buka menu Start, kemudian DOA atau Design of Experiment, kemudian kita kan sekarang lagi belajar mengenai teori Taguchi, jadi kita ambil yang Taguchi, kemudian kita create Taguchi desainnya. Nah, untuk soal yang tadi, soal yang saya berikan atau contoh soal yang saya berikan pada PowerPoint saya, itu berada pada 4 faktor 3 level. Jadi levelnya ada 3, faktornya ada 4. Maka cara mendesainnya di Minitab seperti ini. Teman-teman lihat di sini ada type of desainnya itu karena dia 3 level, maka kita ambil 3 level. Kemudian untuk faktorialnya, untuk 3 level ini teman-teman bisa lihat ya, di sini dia bisa running dengan 2 sampai 13 faktor. Untuk 3 level. Kemudian di sini kita akan pilih faktornya. Dari contoh soal kita pilih 4 faktor. Jadi kita isi di sini. Kemudian kita klik desainnya. Di sini kita akan pilih yang L9 karena kita kan melakukan eksperimen itu
ingin mendapatkan running yang sedikit namun hasilnya optimal seperti itu teman-teman. Oke, kita pilih yang L9, kemudian klik OK. Kita klik faktornya untuk mendesainnya. Di sini kita akan berikan nama-nama daripada faktor-faktornya. Oke, sekarang kita kembali dulu ke soalnya. Nah, yang pertama ada tekanan air, takaran ragi, terus lama adonan ya. Kita buat di sini. Ini adalah takaran ragi. Jadi desainnya di sini. Takaran ragi. Kemudian kita lihat untuk level-levelnya. Nah, level pertama adalah 8, level kedua 11, level ketiga ada 15. 8, 11, 15 gram. Oke, di sini kita isi ya. 8 gram, 11 gram, kemudian 15 gram. Oke, selanjutnya kalau tidak salah lama adonan. Lama adonan. Kita lihat lagi ya. Kita desain. Lama adonan ya, lama adonan terus lama penggorengan. Lama adonan dulu ya. 20, 30, 40. Oke, lama adonan 20 menit, 30 menit, dan 40 menit. Oke, yang ini lama penggorengan. Lama penggorengan, kita lihat lagi. 356. Tiga, 5 menit, 6 menit. Oke, selanjutnya faktornya takaran air. Oke, takaran air. Takaran air. Kemudian di sini ada 200 ml ya. 400 ml, 600 ml. Jadi 0,2 liter itu sama dengan 200 ml ya. Jadi kita buat dalam mililiter aja. Setelah itu ini teman-teman ada keterangan levelnya ada 3 dan ini ada di running untuk kolom pertama ya. Kolom pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah itu kita klik OK. Kemudian untuk optionnya langsung saja kita klik OK dan kita olah. Oke, ini adalah informasi daripada Taguchi desainnya, desain summary Taguchi Array L9, yaitu 3 faktor, 3 pangkat 4, 3 level, 4 faktor, kemudian faktornya ini ada 4, runningnya ada 9. Untuk kolom daripada L9 ini ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 kolom. Oke, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, setelah ini, setelah kita desain,
Tadi kita sudah, ini dilakukan secara random ya untuk aktualnya teman-teman. Sekarang kita lihat untuk hasil yang tadi sudah didapatkan dari hasil eksperimennya. Nah, ini ada yield-nya ya. Jumlah roti yang cacat per 100. Nah, 0,12 ini berarti yang cacat itu 12 pieces daripada 100 pieces. Kita running 100 nih. Reject-nya 12 gitu. Kita running berapa ya? 100 di percobaan kedua itu untuk yang pertama itu ada 7 reject-nya seperti itu. Jadi ini kita masukin 0,12, 0,12, 0,4. Kita running. Nah, di sini untuk yield pertama, di sini yield yang kedua, di sini yield yang ketiga. Ini tadi 0,12, 0,12, ini 0,14. Nah, seperti ini pengisiannya teman-teman. Jadi untuk agar tidak terlalu lama, saya akan mengcopy untuk yield yang udah saya ketik, biar tidak terlalu lama ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, jadi biar tidak terlalu lama, saya akan copy di sini aja, copy paste di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Sekarang kita tujuannya adalah ingin menganalisis apakah responnya ini itu normal atau tidak. Oke, yang pertama kita pilih, kita klik menu start, kemudian untuk selanjutnya di OE, kita lihat Taguchi, kita pilih Taguchi, kemudian analyze Taguchi design. Oke, untuk responnya itu ada Y1, Y2, dan Y3. Kita lihat grafiknya. Oke, yang kita pilih adalah signal to noise ratio dan mean. Oke, selanjutnya analisis. Ini signal to noise, mean. Oke. Untuk tempatnya ini oke aja ya, karena memang 4 faktor itu. Oke, di sini kita lihat untuk analisis Taguchi design itu kita pilih yang small is better. Karena apa tadi? Karena kita ingin melihat roti yang paling sedikit cacatnya. Seperti itu. Jadi kita mengharapkan nilai yang paling kecil karena yang kita teliti ini adalah kerusakan rotinya. Jadi kita mengharapkan semakin sedikit roti yang cacat, semakin banyak untungnya, banyak yang dijual seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah itu langsung kita okekan saja. Ini tadi udah terpilih ya. Untuk sortnya itu kita lihat, kita pilih signal to noise dan mean-nya. Setelah itu kita okekan dan kita olah. Kita tunggu ya teman-teman. Minitabnya sedang mengolah data yang kita masukkan. Oke. Jadi di sini udah selesai ya untuk. Nah, ini sudah dihasilkan grafiknya, tapi sebelum ini kita akan melihat kenormalan datanya dulu ya teman-teman. Nanti saya jelaskan yang ini. Oke, sekarang kita mau lihat kenormalan respon daripada percobaan kita ini. Jadi sebelum kita melanjutkannya, kita lihat dulu nih data kita ini normal atau tidak. Nah, cara mengeceknya kita bisa gunakan ANOVA. Kemudian ada tidak usah pakai ini, pakai yang ini saja.
basic statistik, kemudian kita lihat normality testnya. Jadi kita lihat pakai ini aja teman-teman ya. Oke, kita klik, teman-teman bisa ambil start, kemudian basic statistik, setelah itu kita ambil normality test, itu ada nomor 2 dari bawah. Seperti ini. Oke, setelah itu kita masukkan untuk variabel yang pengen kita tes atau kita cek. Nah, untuk mengecek kenormalannya di sini, kita akan cek untuk mean-nya ya teman-teman. Jadi kita tidak lagi pakai responnya ini, kita langsung pakai mean dia saja. Jadi ini untuk nilai rata-ratanya ketiganya. Oke, kita klik di sini, kemudian langsung saja kita oke kan. Nah, ini grafiknya sudah keluar untuk kurvanya ya. Teman-teman bisa lihat dari grafik ini terlihat bahwasanya si elemen biru-biru ini itu tidak jauh daripada garis lurus ini atau garis yang merah atau garis normalnya ini, yang mengartikan bahwasanya data yang kita gunakan atau model yang kita gunakan dalam percobaan itu normal, dan hasilnya juga menunjukkan ini normal ya teman-temannya, dia tidak jauh daripada garis normalnya. Nah, itu mengartikan bahwasanya percobaan kita ini normal atau datanya cukup, modelnya cukup. Oke, kita kembali ke PowerPoint dulu. Nah, sebelum kita melakukan langkah selanjutnya, kita harus melakukan pengecekan kenormalan datanya ya, atau normality test. Nah, sini saya juga sudah mengatakan bahwasanya untuk melakukan suatu eksperimen terlebih dahulu kita melakukan pengecekan kenormalan data atau kecukupan modelnya untuk mendapatkan untuk dapat melakukan eksperimen dari hasil pengolahan data menggunakan Minitab, diperoleh grafik di samping. Jadi yang tadi kita udah lakukan, dilihat dari grafik normal probability plotnya, grafik menunjukkan responnya yang hampir lurus mendekati garis lurus normal atau garis lurus ini ya, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya data yang diolah dalam eksperimen ini atau dalam Minitab kita ini adalah normal atau modelnya cukup. Nah, karena data yang kita miliki dalam eksperimen ini normal, maka analisis eksperimennya dapat kita lanjutkan. Oke, setelah itu kita akan melakukan analisis ya teman-teman di sini. Langkah berikutnya adalah analisis statistik menggunakan SN ratio atau signal to noise ratio untuk mengidentifikasi level dari kontrol faktor yang menghasilkan hasil yang optimal. Oke, jadi cara mendapatkan atau cara menganalisis datanya, teman-teman bisa lihat tadi juga kita sudah melakukannya di pada saat kita ingin mengecek kenormalan datanya di Minitab. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kenormalan datanya. Nah, ini tadi yang kita lakukan analisis menggunakan Taguchi-nya ya. Jadi sebenarnya sudah didapatkan hasilnya. Kita bisa lihat dari grafik main effect plot for mean-nya, kemudian main effect plot for SN ratio. Teman-teman bisa copy ini ke PowerPoint. Dan di sini saya sudah copy, saya akan jelaskan melalui PowerPoint saja. Nah, sebenarnya di presentasi pertama kemarin sudah saya jelaskan, tapi di sini akan saya jelaskan lagi. Nah, ini adalah analisis hasil eksperimen dengan menggunakan Minitab. Nah, dapatkanlah grafik seperti ini. Nah, sekarang target yang kita inginkan itulah smaller is better ini ya. Salah. Small is better. Maka kita memilih signal to noise yang paling besar. Artinya ini adalah sinyalnya semakin besar sinyalnya, maka semakin kecil noise-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi noise-nya besar, untuk gangguannya kecil atau cacatnya kecil seperti itu. Jadi yang kita pilih di sini adalah yang noise-nya, teman-teman bisa ya, main effect plot for SN ratio. Jadi sinyal to noise rasionya itu yang paling besar. Nah, sinyalnya besar, noise-nya kecil seperti itu.
Oke, nah kita lihat pada grafik pertama yaitu takaran ragi. Takaran ragi untuk sinyal to noise sinyal yang paling besar itu ada pada takaran ragi 11 gram. Jadi kita akan pilih yang 11 gram. Kemudian yang kedua untuk lama adonan itu sinyal to noise yang paling besar sinyalnya itu ada di 30 menit. Jadi kita akan pilih yang lama adonannya 30 menit. Kemudian untuk lama penggorengan, teman-teman bisa lihat di sini untuk sinyal yang paling besar itu atau nilai yang tinggi itu berada pada 3 menit. Jadi kita akan gunakan atau kita pilih yang 3 menit. Kemudian selanjutnya untuk takaran air itu berada yang paling besar sinyalnya berada di 400 mili. Jadi kita akan pilih 400 mili. Nah, di sini juga sudah saya rangkum hasilnya pada grafik di samping. Nilai yang kita pilih adalah takaran raginya 11 gram, lama adonan 30 menit, lama penggorengan 3 menit, dan takaran air 0,4 liter atau setara dengan 400 mili. Nah, teman-teman sekarang kita akan lihat dari meannya ya. Meannya hasil daripada sinyal tunas rasio ini akan sama dengan meannya. Nah, untuk mean ini atau nilai rata-ratanya itu adalah nilai yang paling kecil yang akan kita pilih. Karena apa? Karena kita menginginkan cacat yang paling kecil. Semakin kecil cacatnya, maka semakin besar keuntungannya atau semakin banyak roti yang kita akan jual, akan menghasilkan seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini juga untuk target similar is better-nya itu asal nulis kita memilih nilai yang paling kecil, artinya kita memilih jumlah untuk kerusakan yang paling kecil. Nah, pada grafik di samping nilai yang kita pilih itu adalah, kita lihat nih grafiknya, untuk takaran ragi. Kita pilih mean yang paling kecil ya, atau nilai rata-rata untuk reject itu yang paling kecil. Yang pertama, yang paling kecil itu, mean yang paling kecil atau yang paling sedikit itu adalah 11 gram. Jadi pada takaran ragi 11 gram kita mendapatkan reject yang sedikit, yang paling sedikit dibanding dengan 8 gram, kemudian ada 15 gram. 15 gram paling tinggi sekali ya rejectnya teman-teman. Nah, kalau untuk yang 11 gram dia sedikit, jadi kita akan milih yang 11 gram. Kemudian selanjutnya lama adonan, reject yang paling sedikit itu di 30 menit, jadi kita akan pilih yang 30 menit. Kemudian lama penggorengan itu ada di, yang paling kecil itu ada di 3 menit, kita akan pilih 3 menit. Kemudian untuk takarannya ada di 400 mili yang paling sedikit, yang paling kecil ya. Nah, kita coba lihat, sini juga sudah saya rangkum. Nah, takaran ragi yang akan kita pilih adalah 11 gram. Lama adonannya 30 menit, lama penggorengan 3 menit, kemudian takaran airnya juga 0,4 liter atau setara dengan 400. Ini 400 ya teman-teman. 400. Nah, 400 mililiter. Nah, hasil daripada si pembacaan main effect plot dan format ini sama dengan hasil dari main effect plot for SN ratio tadi. Teman-teman bisa koreksi lagi, takaran ragi 11, lama adonan 30 menit, lama penggorengan 3 menit, takaran air 400 mili. Nah, sama dengan meannya juga yang paling catat yang paling kecil itu terdapat pada takaran ragi 11 gram, lama adonan 30 menit, lama penggorengan 3 menit, takaran air 0,4 liter atau setara dengan 400 mili. Jadi sama teman-teman. Nah, setelah dapat hasil yang seperti ini dari analisis yang kita lakukan di Minitab, teman-teman jangan langsung puas ya. Teman-teman harus melakukan lagi pengujian ulang untuk mengkonfirmasi hasil ini. Apakah hasil ini memang valid atau memang hasil yang sebenarnya. Jadi eksperimen itu nggak bisa kita lakukan hanya sekali. Kita harus melakukannya berulang-ulang untuk mengkonfirmasi daripada hasil yang tadi kita dapatkan pertama, kedua, dan teman-teman bisa mengulang hingga berapa kali supaya mendapatkan ternyata hasil ini memang valid, memang sesungguhnya gitu. Jadi setelah melakukan berulang kali, teman-teman bisa mencoba
untuk mempraktekkan hasil daripada yang didapatkan eksperimen tadi yang nilainya optimal ya teman-teman, jadi harus diulang. Nah, dari soal ini kita dapat mengambil kesimpulan untuk menghasilkan roti dengan jumlah cacat paling sedikit dalam keadaan optimal ya, kalau jumlah cacat sedikit, maka kita memilih takaran raginya 11 gram, lama adonnya 30 menit, lama penggorengan 3 menit, takaran airnya 0,4 liter atau setara dengan 400 ml. Jadi teman-teman setelah melakukan konfirmasi atau melakukan percobaan berulang-ulang, teman-teman lakukan ini untuk melihat hasilnya, apakah benar-benar optimal atau tidak. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya menarik kesimpulan kesimpulan dari yang diperoleh dari penugasan atau metode Taguchi ini. Yang pertama, metode Taguchi adalah sebuah konsep mendesain produk dengan membuat kerugian atau noise-nya seminimal mungkin dan keuntungannya seoptimal mungkin. Kemudian yang kedua, tingkat efektif dan efisiensi rancangan percobaan dengan metode Taguchi lebih tinggi. Karena apa? Karena dapat melakukan penelitian yang melibatkan banyak faktor atau noise kontrol. Di sini saya mengatakan bahwasanya dia efektif dan efisien jika dilihat dari yang pertama, yang terutama itu dia bisa mengambil faktor yang tidak bisa diukur gitu teman-teman. Jadi kita bisa ambil faktor itu juga untuk sebagai faktor yang mempengaruhi daripada responnya. Sementara di faktorial tidak seperti itu. Nah, kalau di Taguchi ini kita bisa ambil faktor yang seperti itu yang tidak bisa diukur. Contohnya seperti yang tadi kita melakukan eksperimen dengan tanaman dan kita tidak bisa mengukur atau mengatur cuacanya. Jadi kita tidak bisa menakar cuacanya. Nah, kalau di metode Taguchi ini itu bisa kita ambil sebagai faktor yang mempengaruhi respon. Bisa kita gunakan sebagai salah satu faktor yang tidak bisa diukur atau uncontrol faktor lah. Nah, di situ. Kemudian yang selanjutnya, penerapan metode Taguchi juga dapat memberikan banyak manfaat, sama seperti metode faktorial juga ya. Yaitu yang pertama, menghemat waktu, material, cost atau biaya, tenaga dalam melakukan percobaan, atau mungkin ada pemborosan lainnya teman-teman. Jadi ini juga banyak memberikan manfaat, karena runningnya hanya sedikit, jadi kita nggak perlu mengeluarkan waktu atau material atau biaya dan tenaga yang berlebihan. Cukup kita dengan sedikit running, kita mendapatkan hasil yang optimal. Hasil yang sama pada saat kita merunning keseluruhan daripada kombinasinya. Oke, saran saya untuk metode Taguchi ini, saya sangat merekomendasikan desain eksperimen Taguchi ini untuk penelitian yang memiliki banyak noise, yaitu faktor yang tidak bisa diukur. Contohnya pada saat penelitian tanaman, kita tidak bisa mengatur iklim atau cuaca yang diberikan alam secara alami, karena tingkat efektif dan efisiennya lebih tinggi. Karena kalau kita bisa mengambil faktor yang tidak bisa dikontrol sebagai faktor yang salah satu mempengaruhinya. Jadi kita kan akan mendapatkan jalan keluar daripada si noise tersebut, teman-teman. Makanya saya rekomendasikan untuk metode Taguchi ini masih boleh dipakai, masih termasuk efisien, efektif juga ya, menurut saya. Kemudian kita juga bisa ini juga bisa memberikan contoh salahnya dengan kita banyak faktor yang kita teliti mempengaruhi suatu respon pada suatu penelitian, otomatis kita mempunyai jalan keluarnya. Nah, dari jalan keluar itulah kita akan mendapatkan produk atau menciptakan produk atau suatu proses yang tangguh gitu teman-teman. Yang karena dia udah diteliti dari berbagai faktor, termasuk ya noise faktor yang tidak bisa dikontrol tadi. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia
lebih tahan banting karena dia ya lahir daripada eksperimen dari faktor yang bisa dikontrol dan faktor yang tidak bisa dikontrol. Oke, selain itu juga dia bisa memberikan banyak manfaat seperti faktorial itu ya, menghemat biaya, menghemat tenaga, menghemat waktu, dan juga material. Jadi saya sangat merekomendasikan terutama untuk penelitian-penelitian yang mungkin dipengaruhi oleh noise atau faktor yang tidak bisa dikontrol, teman-teman. Oke, halaman selanjutnya. Di sini nanti saya akan cantumkan link daripada video saya ini. Ini ada videonya 2 ya, part 1 dan part 2 karena tadi tidak mencukupi waktunya. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah menonton video saya. Mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini juga mendapatkan ilmu yang baru. Saya juga sama lagi belajar. Jika ada kesalahan atau mungkin kekurangan, saya mohon maaf dan mungkin bisa memberikan masukan supaya kita sama-sama bisa maju. Oke, teman-teman, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih, selamat malam.